A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Halo, perkenalkan saya Nur Permatahati, mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah PGMI, Institut Miftahul Huda. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Quran dan Hadis di MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Miftah Farid MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai meningkatkan kualitas pembelajaran Quran dan Hadis di MI atau SD, analisis masalah dan strategi solusinya, yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran Quran dan Hadis. Yuk, disimak baik-baik, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Adapun permasalahan umum dalam pembelajaran Quran Hadis di MI atau SD. Berikut adalah beberapa permasalahan yang sering terjadi, yaitu yang pertama ada rendahnya minat siswa. Banyak siswa yang merasa bahwa mata pembelajaran Quran Hadis sulit dan monoton. Hal ini seringkali karena pembelajaran hanya berfokus pada hafalan dan tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keterbatasan kemampuan membaca Al-Quran. Beberapa siswa belum lancar membaca huruf hijaiyah, sehingga mereka kesulitan dalam memahami isi kandungan ayat. Yang ketiga, metode pembelajaran yang kurang variatif. Pendekatan yang terlalu tekstual, minim media, dan tanpa aktivitas menyenangkan membuat siswa cepat bosan. Yang keempat, kurangnya koneksi kontekstual. Ayat-ayat yang diajarkan tidak dikaitkan dengan realitas atau pengalaman siswa sehari-hari, sehingga siswa kesulitan memahami maknanya. Yang terakhir, yang kelima, minimnya penggunaan media atau teknologi. Padahal teknologi bisa menjadi alat bantu luar biasa untuk memperkaya pengalaman belajar siswa di era digital ini. Nah, sekarang kita masuk ke strategi dan pendekatan pembelajaran yang efektif. Yang pertama ada pendekatan kontekstual. Deskripsinya yaitu mengaitkan kandungan ayat atau hadis dengan pengalaman yang dialami siswa sehari-hari. Contoh praktiknya, saat membahas hadis tentang kejujuran, guru bertanya, siapa hari ini tidak berbohong kepada orang tua? Lalu, siswa diajak merefleksikan mengapa jujur itu penting dalam Islam. Manfaat dari pendekatan ini, yang pertama, siswa merasa bahwa pembelajaran Quran hadis bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Yang kedua, meningkatkan pemahaman nilai bukan sekedar hafalan. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran untuk mengamalkan isi ayat atau hadis dalam keseharian. Pendekatan yang kedua yaitu permainan bermain dan bercerita. Deskripsinya yaitu menggunakan permainan edukatif dan cerita Islami untuk menyampaikan pesan ayat atau hadis. Contohnya yaitu permainan tebak arti kata dalam ayat. Terus drama mini tentang hadis tolong-menolong dan cerita kisah Nabi Yunus saat mengajarkan Quran surat As-Saffat. Manfaatnya dari pendekatan ini yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua, membantu siswa yang sulit konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat dan pemahaman secara alami. Yang ketiga, strategi visual dan audio interaktif. Deskripsinya yaitu menggunakan media seperti video animasi, lagu, aplikasi, dan presentasi interaktif dalam proses pembelajaran. Contoh praktiknya yaitu menonton video kartun Quran Surat Al-Fil dan membahas isi kandungannya. Terus mendengarkan lagu-lagu Islami untuk menghafal ayat pendek. Nah, manfaat dari strategi ini yaitu yang pertama, mempermudah siswa memahami isi ayat secara visual dan auditori. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih hidup dan menyenangkan. Yang ketiga, cocok untuk siswa dengan gaya belajar visual dan auditori. Yang keempat, diferensiasi pembelajaran. Deskripsinya yaitu memberikan pendekatan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Contoh praktiknya yaitu siswa yang belum lancar dibimbing dengan metode talqin atau guru baca, siswa menirukan. Yang kedua, siswa yang sudah lancar diminta membuat ringkasan isi ayat atau makna hadis. Manfaat dari pembelajaran ini yaitu siswa tidak merasa terbebani atau tertinggal. Yang kedua, mengembangkan potensi masing-masing siswa. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih inklusif dan adil. Yang kelima, model pembelajaran aktif, yaitu deskripsinya mengajak siswa aktif bergerak, berdiskusi, dan berinteraksi dalam pembelajaran. Contoh praktiknya yang pertama, Gallery Walk. Siswa berjalan mengamati poster berisi hadis lalu berdiskusi. Yang kedua, role playing, yaitu memerankan hadis seperti hadis tentang menghormati orang tua. Manfaat dari pembelajaran ini meningkatkan keterlibatan
aktif siswa. Yang kedua, membantu siswa lebih mudah memahami dan mengingat nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kritis, kolaboratif, dan kreatif. Yang keenam, pembelajaran berbasis proyek. Deskripsinya itu mengajak siswa membuat proyek nyata berdasarkan ayat atau hadis. Contoh praktiknya yaitu yang pertama membuat poster jujur itu iman dari hadis kejujuran. Yang kedua, membuat video pendek bertema menjaga lisan sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat. Nah, manfaat dari pembelajaran ini yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap pembelajaran. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengaplikasikan isi kandungan Quran hadis dalam bentuk nyata. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, guru tidak hanya membantu siswa memahami ayat dan hadis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dengan cara yang menyenangkan, kontekstual, dan aplikatif. Sebagai penutup, pembelajaran Quran dan hadis sejatinya bukan sekedar menyampaikan ayat dan hadis, tapi menghidupkan nilai-nilai ilahiyah dalam diri siswa sejak dini. Dengan pendekatan yang kreatif, menyenangkan, dan kontekstual, anak-anak tidak hanya mampu menghafal, tapi juga mencintai isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan. Marilah kita terus berinovasi, belajar, dan berbagi, karena satu ayat yang kita ajarkan dengan hati bisa menjadi sebab hidayah yang tak ternilai hingga akhir hayat. Semoga setiap huruf yang kita keluar dari lisan kita menjadi pahala yang terus mengalir. Tetap semangat, tetap ikhlas, dan terus menjadi lentera bagi generasi yang akan datang. Mari kita jadikan kelas Quran hadis sebagai ruang yang menyala dengan nilai akhlak dan semangat spiritual yang tinggi. Demikian pembahasan saya mengenai tantangan dan solusi dalam pembelajaran Quran dan hadis di tingkat MI atau SD. Semoga materi ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru untuk terus berinovasi dan menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kontekstual, dan bermakna. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terus semangat mendidik dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.